Pernahkah kamu merasa sedang berjuang keras memperbaiki hidupmu, naikin level finansial, mental, dan visi besar? Tapi orang-orang di sekitarmu justru seperti menarikmu ke bawah. Mereka mungkin tidak menghinamu, tidak menyerangmu secara langsung. Tapi komentar mereka, nada suara mereka, tatapan kecil yang meremehkan, itu cukup untuk membuatmu ragu, cukup untuk membuatmu berhenti sejenak dan bertanya, apa aku terlalu berlebihan ya? Hati-hati, karena tidak semua yang tidak terlihat itu tidak berbahaya. Beberapa orang bukan datang untuk menyemangati, tapi untuk melemahkan, dengan halus, dengan dalih realistis, dan tanpa kamu sadar, kamu mulai mengecilkan mimpi, memperlambat langkah, dan membunuh potensi demi beradaptasi dengan orang yang sebenarnya tak pernah layak kamu dengarkan. Inilah racun yang paling sering luput dari perhatian. Orang-orang salah yang kamu biarkan tinggal terlalu lama di hidupmu. Dan jika kamu terus membiarkan mereka ada di lingkaranmu, kamu akan kehilangan arah. Bukan karena kamu tidak cukup kuat, tapi karena kamu terlalu banyak mengakomodasi beban yang bukan milikmu. Hari ini kita akan bicara tajam tentang 7 tipe orang yang harus kamu abaikan. Bukan karena mereka jahat, tapi karena jika kamu ingin hidupmu naik level, kamu harus mulai membangun benteng mental. Sebuah pertahanan yang melindungi fokus, visi, dan kekuatan jiwamu dari pengaruh yang salah. Kamu bisa saja disiplin, kamu bisa punya mimpi besar, tapi selama kamu masih membuka pintu untuk pengaruh yang melemahkan, kamu akan terus merasa stagnan. Dan kadang, itu bukan karena kamu kurang usaha, tapi karena kamu terlalu banyak mendengarkan mereka yang seharusnya kamu diamkan. Kalau kamu sungguh serius ingin menyalakan versi terbaik dari dirimu, maka kamu harus mulai memilah siapa yang pantas kamu dengar dan siapa yang harus kamu abaikan. Tapi sebelum kita mulai, izinkan saya minta satu hal kecil darimu. Tulis di kolom komentar satu kalimat ini. Saya tak tergoyahkan, bukan untuk saya, tapi untuk kamu, sebagai penanda bahwa hari ini, kamu mengambil kembali kendali atas hidupmu. Sekarang, kita mulai dari tipe pertama. Tipe yang kelihatannya biasa, tapi diam-diam, paling sering memutus nyali orang hebat, tanpa suara, tanpa jejak. Pertama, tipe realistis yang meremehkan mimpimu. Mereka tidak akan langsung bilang kamu gagal. Mereka akan bilang kamu terlalu bermimpi. Mereka akan bilang, hidup itu jangan muluk-muluk. Mereka akan bilang, yang penting realistis aja. Kedengarannya bijak, bukan? Tapi coba kamu perhatikan lebih dalam. Apakah itu saran dari seseorang yang pernah berani bermimpi dan berhasil? Atau dari seseorang yang pernah mencoba, gagal, lalu menyerah, dan kini menyamar jadi orang realistis demi menutupi rasa takutnya sendiri? Banyak orang memakai kata realistis sebagai kamuflase untuk trauma kegagalan yang belum selesai. Mereka pernah bermimpi, tapi jatuh. Dan alih-alih bangkit, mereka memilih membatasi dunia, agar jatuh itu tidak terulang lagi. Masalahnya, mereka tidak hanya membatasi dirinya, mereka juga membatasi kamu. Dan karena kamu menghormati mereka, teman, saudara, mentor, bahkan pasangan, maka kamu mulai mengecilkan mimpimu sendiri agar sesuai standar kenyataan mereka. Pelan-pelan, kamu berubah dari pejuang menjadi pengikut. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu terlalu menghargai opini mereka. Lawan dari keberanian bukanlah ketakutan, tapi kepatuhan terhadap norma yang tidak kamu pilih sendiri. Coba tanya dirimu, seberapa sering kamu ragu melangkah lebih jauh hanya karena takut dicap berlebihan? Berapa banyak ide besar yang kamu kubur diam-diam hanya karena satu komentar, emangnya bisa? Dampaknya tidak langsung terasa, tapi halus dan konsisten. Hari ini kamu turunkan targetmu sedikit, besok kamu kompromikan lagi. Lama-lama, kamu berhenti bergerak,
dan bahkan tidak sadar bahwa kamu sedang stagnan. Inilah racun dari tipe ini. Mereka tidak membunuh impianmu, tapi membuatmu membunuhnya sendiri. Dengan alasan yang terdengar masuk akal. Marcus Aurelius pernah menulis, kehidupan kita adalah hasil dari pikiran-pikiran kita, maka berhati-hatilah siapa yang kamu izinkan untuk menanam pikiran di kepalamu. Jadi jika kamu mendengar seseorang berkata, jangan terlalu berharap. Zaman sekarang susah sukses. Enggak semua orang bisa kaya. Jangan langsung percaya. Tanyakan dulu, apa pengalaman dia? Apa hasil dari cara pikirnya selama ini? Kalau hidupnya penuh penyesalan dan kompromi, buat apa kamu ikuti? Ingat, mimpi besar memang terdengar tidak realistis bagi mereka yang pikirannya sudah lama menyusut oleh rasa takut. Jangan izinkan keterbatasan mereka jadi pagar untuk visimu. Kamu bukan diciptakan untuk sekadar selamat. Kamu diciptakan untuk melampaui. Yang masuk akal untuk mereka bisa jadi penjara untuk kamu. Sekarang, kita lanjut ke tipe kedua, yang suaranya paling sering terdengar di tongkrongan, tapi aksinya nol besar saat harus turun ke medan. Kedua, tipe komentator pasif selalu punya opini tapi nggak pernah aksi. Mereka selalu punya komentar, selalu tahu yang seharusnya kamu lakukan, selalu bisa membedah strategi Elon Musk, menyalahkan kebijakan negara, bahkan menilai keputusan hidupmu seolah mereka penulis takdir. Tapi ketika hidup mereka sendiri diuji, sunyi. Tak ada tindakan, tak ada tanggung jawab, hanya suara. Dan suara kosong adalah distraksi paling halus yang bisa membuatmu ragu dengan langkahmu sendiri. Komentator pasif ini bisa ada di mana saja. Kadang teman nongkrong, kadang rekan kerja, kadang seseorang yang merasa lebih tahu tentang hidupmu daripada kamu sendiri. Mereka muncul setiap kali kamu mulai bergerak. Saat kamu bangun bisnis kecil, mereka berkata, marketnya udah penuh. Saat kamu mulai olahraga, mereka sindir. Lihat aja, paling 2 minggu doang. Saat kamu tolak ajakan nongkrong demi kerja, mereka bilang, ngejar duit mulu bro, hidup itu dinikmatin. Masalahnya bukan karena mereka tidak suka kamu sukses. Masalahnya adalah, keberhasilanmu adalah cermin atas kegagalan mereka bertindak. Setiap langkah berani yang kamu ambil, mengingatkan mereka akan apa yang selama ini tidak mereka lakukan, dan itu menyakitkan ego mereka. Maka satu-satunya cara bertahan adalah dengan menyabotase kamu, lewat opini. Dan karena kamu mungkin menghargai mereka, kamu mulai mempertimbangkan suara itu. Kamu mulai menahan langkah, mulai berpikir 2 kali. Padahal, mereka hanya bersuara, bukan bergerak. Epictetus pernah berkata, orang yang belum pernah menyalakan api dalam dirinya akan selalu berusaha memadamkan cahaya dari orang lain. Dan komentar dari mereka, kalau terus kamu terima, akan membuat kamu kehilangan arah. Karena kamu mulai menjalani hidup berdasarkan reaksi orang lain, bukan berdasarkan visi dalam dirimu. Tanya dirimu sekarang, apakah kamu sedang membuat keputusan berdasarkan strategi hidupmu, atau berdasarkan opini orang yang bahkan belum pernah mencoba setengah dari apa yang kamu jalani? Jangan salah, masukan yang jujur dan membangun itu penting. Tapi dari siapa? Dari mereka yang juga turun ke medan. Dari mereka yang tahu rasanya gagal, bangkit dan tetap jalan. Kalau tidak, kamu hanya sedang mendengarkan suara dari tribun. Kritikus tidak akan pernah lebih layak didengar daripada petarung yang berdarah-darah di arena. Jadi lain kali ada yang berkata, kalau gue jadi lo, kamu cukup senyum. Karena kamu tahu mereka bukan kamu. Mereka bahkan belum mulai. Sekarang kita lanjut ke tipe ketiga, yang lebih halus, lebih melelahkan, dan sering membuatmu merasa bertanggung jawab atas luka yang bukan milikmu. Ketiga, tipe korban seumur hidup. Setiap kali kamu cerita tentang hal baik dalam hidupmu, mereka menjawab dengan kisah sedih mereka. Setiap kali kamu naik 1 level, mereka bilang kamu beruntung, dan saat kamu mulai menjauh demi pertumbuhan,
Mereka bilang kamu sombong, egois, melupakan mereka. Inilah tipe korban seumur hidup. Mereka tidak sekadar mengeluh, mereka menggenggam penderitaan seperti lencana kehormatan. Dan yang lebih bahaya, mereka menuntut kamu untuk ikut tinggal di jurang yang mereka gali sendiri. Mereka tidak minta solusi, mereka minta perhatian. Mereka tidak minta dukungan untuk bangkit. Mereka minta kamu tetap ada di posisi yang stagnan. Bersama mereka, pelan-pelan kamu akan merasa bertanggung jawab atas emosi mereka. Kamu menunda mimpi, mengorbankan waktu, tenaga, bahkan mentalmu, karena kamu tidak mau terlihat jahat di mata mereka. Padahal kebaikan yang mematikan dirimu sendiri bukanlah kebaikan. Itu pengkhianatan terhadap potensi. Mereka akan bercerita panjang lebar tentang orang tua yang keras, masa lalu yang pahit, sistem yang tidak adil, dan ya, bisa jadi itu benar. Tapi masalahnya mereka berhenti di sana, tidak ada perubahan, tidak ada upaya. Hanya pengulangan cerita lama, setiap hari, setiap minggu, setiap tahun. Dan ketika kamu mulai bergerak, kamu akan ditarik kembali dengan kalimat halus seperti, enak ya loh, nggak kayak gue. Paling juga ntar lo lupa temen. Gue nggak sekuat loh. Mereka tidak sadar bahwa mereka sedang menempatkan kamu dalam perang yang bukan milikmu. Dan tanpa sadar, kamu mulai membatasi pertumbuhanmu agar tidak menyakiti mereka. Tapi di mana batasnya? Sampai kapan kamu harus menahan diri hanya karena seseorang tidak mau berubah? Stoikisme mengajarkan, kita tidak bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada orang lain. Kita hanya bertanggung jawab atas cara kita meresponsnya. Kamu bisa tetap peduli, tapi jangan jadi tumpuan. Kamu bisa mendengar, tapi jangan jadi penyerap energi yang mereka buang. Kamu bisa hadir sesekali, tapi jangan izinkan mereka membuatmu diam di tempat. Hidupmu bukan utang emosional yang harus kamu bayar dengan stagnasi. Dan pertumbuhanmu bukan pengkhianatan, itu adalah kewajiban. Jika kamu terus menolong orang yang menolak bertumbuh, kamu bukan jadi penyelamat. Kamu hanya jadi penahan kemajuanmu sendiri. Sekarang kita masuk ke tipe keempat, lebih licin, lebih tak terlihat, dan justru sering menyamar jadi orang yang paling peduli padamu. Keempat, tipe pengadu domba berkedok peduli. Dia datang dengan nada lembut, ekspresi seolah khawatir, dan kalimat pembukanya hampir selalu sama. Gue bilang gini bukan buat manas-manasin ya, tapi... Dan dari situ, mulailah mereka menanam racun. Pelan, halus, mereka bukan datang membawa solusi, mereka datang membawa keretakan. Tipe ini jauh lebih berbahaya dari musuh terang-terangan, karena mereka menyamar sebagai teman, sebagai orang yang sayang padamu, sebagai penghubung. Tapi pada kenyataannya, mereka memperkeruh, bukan menyambung. Mereka akan menceritakan apa yang orang lain katakan tentang kamu, dengan nada sok peduli. Tadi si A ngomongin lo, katanya lo berubah. Gue sih ngerti maksud lo, tapi katanya lo terlalu keras. Lo sih enak, kata si B. Setiap kalimat seperti itu adalah jebakan. Tujuannya bukan memperbaiki, tapi menanam konflik batin agar kamu merasa curiga, agar kamu merasa tidak aman, agar kamu merasa bahwa dunia memusuhimu, kecuali dia. Dan disitulah kekuatan mereka tumbuh. Mereka merasa penting ketika kamu mulai tergantung pada validasi dan informasinya. Mereka bukan peduli. Mereka hanya tidak tahan melihat kamu berdiri di atas mereka tanpa mereka. Niccolo Machiavelli pernah menulis, orang yang tidak bisa memimpin akan mencari kekuatan melalui manipulasi. Tipe ini tidak ingin kamu pecah terang-terangan. Mereka ingin kamu meragukan semua orang, kecuali mereka. Dan kalau kamu tidak sadar, kamu akan mulai membentuk perspektif negatif terhadap orang lain, hanya berdasarkan bisikan satu orang yang licin. Lama-lama kamu menjauh dari orang yang benar-benar tulus, dan malah makin dekat dengan si penyebar retakan.
Efeknya, lingkunganmu jadi racun. Timmu jadi terpecah, kamu jadi overthinking terhadap setiap gesture dan kata orang lain. Dan parahnya, kamu nggak sadar bahwa akar masalahnya satu orang yang kamu percaya terlalu dalam. Di dunia yang bising, kebisingan yang halus adalah yang paling berbahaya. Cara menghadapinya, batas, tegas, jarak. Kalau seseorang lebih sering datang membicarakan orang lain ketimbang kemajuanmu, kamu harus alarm. Kalau seseorang lebih sering bikin kamu curiga daripada berkembang, kamu harus cabut. Orang yang benar-benar peduli tidak membuatmu curiga pada dunia, tapi memperkuat keyakinanmu untuk menaklukkannya. Dan kalau kamu sampai di bagian ini, artinya kamu berbeda. Kamu bukan penonton yang cuma lewat. Kamu adalah orang yang sedang membongkar ulang siapa yang layak bertahan di hidupmu. Dan siapa yang harus kamu tinggalkan. Itu proses yang berat, tapi juga proses yang mengangkatmu naik kelas. Kalau kamu merasa video ini menampar dengan cara yang benar, dan kamu butuh lebih banyak konten yang bikin kamu melek, sadar, dan jadi tak tergoyahkan, tekan tombol subscribe sekarang juga. Bukan demi angka, tapi demi kamu yang sedang membangun versi dirimu yang paling kuat. Sekarang kita masuk ke tipe kelima, yang jauh lebih familiar, dan biasanya datang dari orang yang sudah lama kamu kenal, tapi justru jadi penghambat pertumbuhan tanpa sadar. Kelima, tipe hidup di masa lalu. Dia orang yang dulu selalu ada waktu kamu belum punya arah, waktu kamu masih hidup dari hari ke hari tanpa visi besar, tapi sekarang kamu berubah, kamu ingin lebih, dan disitulah masalahnya mulai muncul. Karena saat kamu mulai disiplin, dia bilang kamu nggak seru lagi. Saat kamu mulai membangun, dia bilang kamu nggak kayak dulu. Saat kamu mulai fokus, dia bilang kamu sok sibuk. Dan ketika kamu mulai berkata tidak, dia mulai berkata, lo sekarang beda ya. Padahal bukankah itu tujuannya, berubah, bertumbuh, naik level. Tapi tidak semua orang siap menghadapi perubahan orang lain. Apalagi jika perubahan itu mengingatkan mereka bahwa mereka sendiri tidak kemana-mana. Tipe ini hidup di masa lalu. Dan karena kamu bagian dari masa lalu mereka ingin kamu tetap di sana, tetap jadi versi dirimu yang lama, yang bisa diajak nongkrong kapan aja, yang selalu siap ngikut, yang nggak punya prioritas, nggak punya batas. Dan ketika kamu mulai membangun benteng waktumu, kamu dianggap pengkhianat, bukan karena kamu jahat, tapi karena kamu menolak jadi simbol stagnansi yang bisa mereka genggam. Karena mereka tidak bisa mengubahmu, mereka akan mencoba mengingatkanmu pada versi dirimu yang dulu. Ini jebakan nostalgia. Mereka akan bilang, ingat gak dulu kita sering begini? Waktu lo belum sesibuk sekarang, kita lebih deket ya. Tapi yang tidak mereka sadari adalah, kamu tidak membenci masa lalu. Kamu hanya tidak ingin terjebak di dalamnya. Dan kedekatan yang hanya bisa eksis saat kamu stagnan, bukanlah persahabatan. Itu adalah penjara yang disamarkan jadi kenangan. Kamu tidak harus membenci mereka, tapi kamu juga tidak harus tetap tinggal hanya karena kamu pernah bersama. Orang yang mencintaimu karena siapa kamu dulu, akan terus berharap kamu tidak berubah. Tapi orang yang mencintaimu karena siapa kamu bisa jadi, akan mendorong kamu lebih jauh. Dan di antara dua itu, kamu harus memilih. Kenangan yang indah tidak selalu berarti tempat itu masih pantas untuk kamu tinggali. Sekarang kita masuk ke tipe keenam, yang paling licik secara emosional. Mereka tersenyum saat kamu berhasil, tapi di dalam hati mereka ingin kamu jatuh, agar mereka bisa merasa lebih tinggi. Keenam, tipe pura-pura suportif. Mereka tepuk tangan waktu kamu berhasil. Mereka ucapkan selamat saat kamu naik jabatan, buka usaha, beli sesuatu dari hasil kerja kerasmu. Tapi kalau kamu perhatikan baik-baik, ucapannya manis, tapi matanya kosong, senangnya hambar, dan hanya sesaat karena sebenarnya mereka ingin kamu sukses, tapi tidak lebih sukses dari mereka. Itulah batas dukungan mereka. Begitu kamu mulai melewati mereka, kamu akan lihat senyum mereka berubah jadi komentar pasif-agresif. Gila sih lo sekarang. Tapi jangan lupa sama kita-kita yang dulu ya. Lo sekarang sibuk banget ya.
Gue kangen lo yang dulu. Wah, keren. Padahal kemarin masih curhat susah. Mereka tidak bilang kamu sombong secara langsung. Tapi mereka menanam rasa bersalah, agar kamu merasa bahwa pertumbuhanmu adalah pengkhianatan terhadap hubungan. Dan kamu tahu yang paling licik dari tipe ini. Mereka tidak menahanmu secara frontal. Mereka menahannya lewat perasaan. Biar kamu sendiri yang ragu. Biar kamu sendiri yang menahan langkah, agar hubungan tetap enak. Tapi hubungan yang hanya bertahan kalau kamu tidak terlalu berkembang, itu bukan relasi. Itu jerat. Beberapa orang hanya berdamai denganmu ketika kamu tetap lebih rendah dari mereka. Keseimbangan semu itu mereka sebut persahabatan. Tipe ini bisa ada di mana saja, dalam lingkungan kerja, di pertemanan yang sudah lama, bahkan dalam hubungan romantis. Dan selama kamu tidak berani menatap ini secara jujur, kamu akan terus berpura-pura kecil, hanya supaya orang lain tetap nyaman dengan kehadiranmu. Kamu akan menahan dirimu sendiri. Bukan karena kamu tidak mampu lebih jauh, tapi karena kamu tidak ingin membuat mereka merasa kalah. Tapi kamu bukan hidup untuk jadi patokan rasa aman orang lain. Kamu hidup untuk jadi versi terbaik dari dirimu, walau itu berarti membuat beberapa orang merasa tertinggal. Dan ingat, orang yang benar-benar suportif tidak takut kamu melejit. Mereka senang melihat kamu lebih tinggi, bahkan jika itu berarti kamu akhirnya meninggalkan mereka dalam prosesnya. Jadi tanya dirimu sekarang, apakah dukungan yang kamu terima benar-benar tulus, atau hanya topeng dari persaingan yang tak pernah diakui? Orang yang mendukungmu hanya sampai batas tertentu. Bukan sedang mendukung, mereka sedang mengukurmu. Sekarang kita masuk ke tipe terakhir, yang paling beracun, yang paling mematikan bukan secara fisik, tapi secara batin. Tipe yang membuatmu merasa cinta, tapi sebenarnya sedang dikendalikan. Ketujuh, tipe manipulator emosional. Mereka tidak mengangkat suara, mereka tidak pakai ancaman terang-terangan, tapi kamu merasa takut mengecewakan mereka. Kamu merasa bersalah karena tidak memenuhi harapan mereka. Dan kamu mulai membentuk hidupmu, bukan berdasarkan arah, tapi berdasarkan rasa bersalah. Itulah kekuatan manipulasi emosional. Bentuk kendali paling halus yang disamarkan jadi kasih sayang. Kadang datang dari pasangan, kadang dari orang tua, kadang dari atasan, bahkan sahabat sendiri. Mereka tidak menyuruh kamu berhenti mengejar mimpi. Mereka hanya membuatmu merasa bersalah saat kamu fokus pada dirimu sendiri. Kalau kamu beneran peduli, kamu pasti nggak akan ninggalin aku sendirian. Kamu tuh terlalu mikirin diri sendiri. Gua rela berkorban buat lo. Masa lo nggak bisa sedikit aja? Kalimat-kalimat seperti itu bukan permintaan, itu belenggu. Itu cara mereka mengikat kamu secara batin, agar kamu hidup dalam orbit mereka. Yang lebih rumit adalah, kadang kamu benar-benar sayang pada mereka, dan karena itulah kamu menuruti. Kamu korbankan waktu, tenaga, ambisi, bahkan harga diri, demi menjaga hubungan. Tapi lama-lama kamu mulai merasa kosong, seolah kamu hidup untuk orang lain. Mimpi kamu bukan milikmu lagi. Pilihanmu harus dirundingkan, seolah kamu bukan manusia dewasa tapi anak kecil yang harus izin ke penjaga gerbang hidup. Epictetus pernah berkata, tak seorang pun bisa memperbudakmu kecuali kamu menyerahkan kendalinya, dan manipulasi emosional selalu bergantung pada satu hal. Kamu yang menyerahkan otoritas atas hidupmu. Kalau kamu diam, mereka semakin kuat. Kalau kamu setuju terus, mereka akan menetapkan batas baru. Sampai suatu hari kamu tidak kenal lagi siapa dirimu sebenarnya, karena kamu terlalu sibuk menjadi versi yang diinginkan orang lain. Jangan salah, ini bukan tentang tidak peduli. Ini tentang menjaga integritas hidupmu sendiri. Karena cinta yang sehat membebaskan, tapi cinta yang dibungkus tuntutan emosional, itu kontrol terselubung. Kamu bisa mencintai seseorang tanpa menyerahkan hidupmu padanya.
Kamu bisa peduli tanpa membakar seluruh potensimu demi memenuhi rasa aman orang lain. Dan yang paling penting, kamu bisa meninggalkan situasi beracun tanpa merasa bersalah, karena kamu berhak atas hidupmu, atas waktumu, atas pertumbuhanmu, dan orang yang benar-benar mencintaimu akan mengerti itu. Bukan memelintirnya jadi senjata untuk mempertahankan kekuasaan atasmu. Cinta yang sejati tidak membuatmu tunduk, tapi mengangkatmu menjadi dirimu yang utuh. Kita sudah bicara tentang ketujuhnya, 7 wajah manusia yang mungkin ada di sekitarmu hari ini. 7 tipe yang secara halus terus menahan, menarik, dan menumpulkan dirimu sedikit demi sedikit. Kamu tidak bisa membangun hidup yang kuat kalau kamu terus membuka pintu bagi orang yang melemahkan fondasimu. Kamu tidak bisa jadi orang yang teguh kalau setiap langkahmu masih ditentukan oleh validasi, ejekan, atau tekanan emosional dari orang-orang yang bahkan tidak berani memperbaiki hidup mereka sendiri. Sekarang saatnya kamu lihat ke sekelilingmu. Bukan dengan curiga, tapi dengan sadar. Tanya dirimu satu hal. Apakah kehadiran orang ini membuat aku bertumbuh atau terus merasa terperangkap? Kamu boleh cinta seseorang, tapi kamu juga wajib mencintai batasmu sendiri. Karena batas adalah bentuk tertinggi dari hormat pada dirimu. Dan kamu butuh batas yang jelas untuk menyaring siapa yang boleh ikut naik ke kapalmu dan siapa yang harus kamu tinggalkan di dermaga. Kalau kamu masih ragu, balik ke satu prinsip ini. Apapun yang merusak ketenanganmu, kekuatanmu, dan fokusmu, bukan harga yang pantas dibayar demi hubungan apapun. Dan sekarang kalau ada satu poin dalam video ini yang menghantam kamu dengan tepat, tulis di komentar. Tulis pengalamanmu, tulis siapa tipe yang pernah kamu temui. Pengalamanmu mungkin bisa jadi pembelajaran buat yang lain, karena pertumbuhanmu dimulai saat kamu berani memilih siapa yang tidak akan kamu dengar lagi. Klik video di layar sekarang jika kamu masih ingin belajar hal baru lainnya. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya.